Kembali lagi bersama saya di channel Tresna Anime. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah anime 3D atau donghua dari negeri tirai bambu, yaitu Battle Through the Heaven atau Double Changkyeon, di mana donghua ini sudah cukup populer dan banyak sekali penggemarnya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita mulai pembahasannya. Di dalam cerita ini terdapat sebuah benua, di mana di sana tak terdapat kekuatan sihir, yang ada hanyalah Douki. Di benua ini dinamakan dengan benua Douki. Orang yang hidup di sana sangat bergantung dengan Douki ini. Ada 10 tingkatan Douki, yaitu Douze, Doushi, Dadoushi, Douling, Douwang, Douwang, Douzun, Douseng, dan Doudi. Cerita dimulai di suatu kota bernama Wutan. Salah satu dari 3 keluarga besar di sana, yaitu keluarga Xiao, sedang melakukan pengetesan kekuatan Douki. Xiaoyan, anak ketiga dari keluarga Xiao, dipanggil ke depan untuk melakukan pengetesan. Ia dulu dikenal sebagai seorang yang jenius, di mana saat umur 10 tahun, ia sudah mencapai Douki tingkat tinggi level 9. Tapi entah kenapa dalam 3 tahun terakhir kekuatannya turun dan menjadi bahan olok-olok orang lain. Hasil pengetesan Doukinya sekarang menunjukkan Douki level 3 tingkat lemah. Seorang dari keluarganya, Xiao Sun-er, menyemangati Xiaoyan. Ia juga melakukan pengetesan dan telah mencapai Douki level 9 tingkat atas. Sedangkan seorang keluarga lain yang mencemooh Xiaoyan, yaitu Xiaoning, telah mencapai Douki level 8. Di dalam ruang rapat keluarga Xiao, kepala keluarga dari 3 keluarga besar di kota Wutian berkumpul. Keluarga Jilibi dan keluarga Aubaba mendesak keluarga Xiao untuk menyerahkan pasar dan wilayah kekuasaan keluarga Xiao. Mereka menggunakan kekuatan dan uang untuk perlahan melakukan hal itu, agar keluarga Xiao pergi dari kota Wutian. Tetapi keluarga Xiao ternyata memiliki kerjasama dengan keluarga Nalan, di mana mereka memiliki kontrak pernikahan antara Xiaoyan dengan Nalan Yanran dari klan Yunlan. Klan Yunlan ini merupakan suatu klan yang cukup kuat dan ditakuti. Nalan Yanran juga merupakan seorang murid utamanya yang dikenal juga sebagai seorang yang jenius. Tak berselang lama, Nalan Yanran dari klan Yanlan datang. Ia ternyata ingin membatalkan kontrak pernikahan dengan keluarga Xiao karena tahu bahwa Xiaoyan bukan lagi seorang yang jenius. Ia datang bersama seorang dari klan Yunlan bernama Guze, seorang yang telah mencapai tingkatan Dadoushi level 7. Xiaoyan kemudian datang ke ruangan itu. Ia tidak terima dengan pembatalan perjanjian pernikahan yang dilakukan oleh Nalan Yanran, yang sama halnya dengan menghina keluarganya. Pada akhirnya, Nalan Yanran memutuskan untuk dalam waktu 3 tahun lagi, Xiaoyan harus datang ke klan Yunlan dan bertarung dengannya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Xiaoyan pun menerima hal itu. Di jalan, Xiaoyan dibuli oleh saudaranya Xiaoning dan dihajar olehnya. Xiaoyan pun pergi ke makam ibunya dan meminta keajaiban terjadi. Kemudian seorang kakek tua berasap keluar dari cincinnya. Ia bernama Yao Lao. Ternyata ia yang selama ini menyerap Douki milik Xiaoyan ini dari Douki level 9 ke level 3. Yao Lao ini tidak punya pilihan lagi karena bentuk rohnya sangatlah lemah.
Ternyata Yao Lao ini dulunya adalah seorang yang kuat dan memiliki banyak teknik tingkat tinggi. Teknik keterampilan dalam Douqi ini ada beberapa kelas, yaitu Tian, Di, Xuan, dan Huang. Ia berkata, sebagian besar dari klan Yunlan memiliki teknik tingkat Xuan tingkat tinggi. Tetapi Yao Lao bisa mengajarkan teknik yang lebih tinggi lagi kepada Xiaoyan. Ia pun menjadi gurunya Xiaoyan. Untuk meningkatkan kekuatan Douqi Xiaoyan, ia kemudian memberikan resep obat untuk menaikkan Douqi. Karena tidak memiliki uang yang banyak, Xiaoyan pun meminjamnya dari Xiao Sun untuk membeli resep obat itu. Mereka pun membeli resep obat itu bersama. Karena mereka berada di pasar wilayah keluarga Jeli, mereka diganggu oleh beberapa keluarga Jeli dan juga oleh salah satu anak keluarga Jeli. Tapi mereka dapat lolos dengan bantuan kekuatan Xiao Sun. Setelah bahan obat terkumpul, Yao Lao kemudian membuat obat untuk Xiaoyan. Xiaoyan lalu menggunakan obat itu dan berlatih sesuai arahan Yao Lao. Akhirnya Xiaoyan bisa mencapai Douqi level 4. Yao Lao juga mengajarkan Xiaoyan sebuah teknik bernama Zizang. Teknik Zizang adalah teknik yang dapat mengangkat atau mengendalikan objek atau benda tanpa menyentuhnya. Ia juga diajari dengan kekuatan penghancur. Karena kehabisan uang untuk membeli bahan obat, Xiaoyan melelang obatnya yang tingkat rendah untuk mendapatkan uang untuk membeli bahan obat. Ia melelang di pelelangan dengan menyembunyikan identitasnya. Di dalam pelelangan itu, obatnya dibeli oleh ayah Xiaoyan yang kemudian diberikan ke anaknya. Setelah 3 bulan terlewat, di keluarga Xiao kembali diadakan pengetesan Douqi. Xiao Sun dalam tes itu telah mencapai tingkatan Douze. Xiaoyan kemudian melakukan pengetesan. Hasilnya kini ia telah berkembang menjadi Douqi level 7 tingkat atas. Hari berikutnya, di upacara kedewasaan, Xiaoyan bertarung melawan Xiaoning. Mereka bertarung dengan sengit. Xiaoyan menggunakan teknik Xuannya sehingga dapat bertahan melawan Xiaoning yang bertarung dengan teknik Huang. Saat pertandingan ingin berakhir, Xiaoning ingin menyerang Xiaoyan yang sedang ingin naik tingkat. Xiaoning lalu dihajar keluar arena oleh Xiaoyan. Keluarga Jeli kemudian memberikan pil pengkoleksi Qi kepada Xiaoning. Pil ini adalah sebuah pil terlarang yang dapat meningkatkan kekuatan sesaat. Akan tetapi, Xiaoyan tetap dapat mengalahkan Xiaoning dengan mudah dan dapat naik ke tingkat Douqi tingkat 8. Keluarga Jeli masih berniat untuk menyingkirkan keluarga Xiao. Mereka kemudian menyewa seorang resep trainer bernama Liu Xi. Liu Xi berniat untuk membantu keluarga Jeli dengan syarat menginginkan seorang wanita yang cantik. Wanita yang ia minta adalah Nona Yafei. Nona Yafei ini adalah pemilik dari rumah lelang atau keluarga militer. Cerita kemudian beralih di sebuah pasar keluarga Xiao. Di sana terlihat sepi dan tidak banyak orang. Ternyata banyak pelanggan yang pergi karena keluarga Jeli mengeluarkan pil permajaan dengan harga yang murah. Jika hal ini terus berlanjut, pasar keluarga Xiao pun akan hancur. Yao Lao berkata bahwa ia memiliki sebuah rencana. Xiaoyan kemudian pergi ke tempat pelelangan atau tempat keluarga militer Nona Yafei. Di sana, Xiaoyan meminta beberapa bahan obat untuk dijadikan obat reflektor darah
untuk bersaing dengan pil permajaan keluarga Jaili. Saat sedang berdiskusi, Nona Yafei diserang oleh beberapa orang, tetapi semuanya dapat dihentikan oleh Xiaoyan. Ternyata penyerang itu adalah dari keluarga Jaili karena untuk memenuhi permintaan Liu Xi. Yafei kemudian setuju dengan permintaan Xiaoyan dengan syarat ia harus memperlihatkan mukanya. Xiaoyan pun membuka tudung yang menutupi wajahnya. Di aula rapat keluarga Xiaoyan dan Yafei datang membawa obat. Xiaoyan yang dirasuki Yao Lao kemudian membuat bahan obat itu menjadi reflektor darah. Ia kemudian memberikannya ke keluarga Xiao dan ia pun berkata bahwa ini untuk membayar hutang dari Xiaoyan. Di pasar, pil permajaan harganya menjadi mahal karena tidak memiliki bahan obat dari pelelangan karena mereka telah menyerang Nona Yafei. Pil permajaan yang harganya mahal ini kemudian kalah bersaing dengan reflektor darah dari keluarga Xiao yang juga lebih bermanfaat dan lebih murah. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, sampai jumpa.